Halo, balik lagi bareng gua di sini. Ya, sekarang kita sudah sampai di volume 17. Sebelum gue mulai, gue mau nyampain sesuatu ke kalian, yaitu makasih untuk 400 lebih subscribernya. Wah, itu bikin gue bahagia sih, karena setiap up video sekarang pasti ada yang nonton. Ya, udah sih. Ya, BTW gue lagi pilek, jadi ya maaf kalau suaranya agak beda gitu ya, maaf. Oke, udah cukup. Sekarang kita langsung masuk ke videonya. Melanjutkan cerita yang kemarin, di sini Kurumi dapat menyerap Phantom ke dalam bayangannya. Nah, di sini Kurumi itu bilang kalau ini terlalu mudah. Ya, dia yakin kalau Phantom itu belum mengeluarkan kekuatannya. Jadi, ceritanya tuh tadi Kurumi itu langsung nyerap Phantom di saat Phantom masih dalam proses berubah ke mode astralnya. Coba aja monster-monster di Power Rangers kayak gini, pasti langsung menang. Lalu singkat cerita, di sini Kurumi bilang kepada klon-klonnya kalau orang yang dia incar itu adalah Phantom 30 tahun yang lalu. Dan dia sangat membutuhkan Raid Yoku yang tersegel di tubuh Shido. Nah, sebelum gue lanjutin, gue mau bahas tentang Raid Yoku. Itu adalah bahan bakar untuk menciptakan gaun astral dan malaikat roh. Ya, sederhananya ini adalah sebuah kekuatan. Makanya kita panggil aja kekuatan. Oke, lanjut. Di sisi lain, di Fraxinus, Kotori berhasil memantau Shido kembali. Nah, di sini dia kaget melihat Shido yang bajunya tuh udah kotor dan Kurumi udah ngilang. Lalu Kotori menteleportkan Shido ke Fraxinus untuk menyembuhkan luka-luka Shido. Ya, di sini Kotori bertanya apa yang telah terjadi. Lalu Kotori terdiam melihat wajah Shido yang ekspresinya sedih, menyesal, dan khawatir. Tapi ya, wajah Shido itu juga penuh tekad. Singkatnya, Kotori sudah mengumpulkan semua orang. Di sini Shido menceritakan tentang dia yang diselamatkan Kurumi dari kematian. Dan alasan Kurumi membunuh banyak orang adalah untuk membunuh roh pertama. Di sini semua yang mendengar tidak bisa berkata apa-apa karena roh sekejam Kurumi mau menyelamatkan semua orang. Ya, alias pengen ngehapus sejarah roh ya, pengen ngubah sejarah. Nah, di sini Mana tuh percaya sama apa yang dikatakan kakak tercintanya, tapi dia belum bisa menerima Kurumi. Sebelum gue lanjutin, itu Phantom yang ketangkep Kurumi adalah Phantom yang asli mungkin ya. Setahu gue itu yang klon itu adalah yang Reine, soalnya di sini ada Reine di Fraxinus. Kalau gua salah ya gua minta maaf, kalau ada yang tahu ya bisa komen ya. Oke, lanjut. Di sini Mana penasaran kenapa di masa lalu Kurumi ada Mio Takamiya dan nama Takamiya itu adalah nama keluarganya Mana. Dan dalam sebuah kejadian tertentu biasanya Shido juga menyebut nama Mio. Bingunglah semua orang. Jadi penasaran Mio itu siapa gitu. Lalu Kotori bilang kalau Phantom dan Mio memiliki kesamaan di masa lalu Kurumi. Jadi ya mungkin mereka sama gitu. Dan jika benar kalau Phantom itu Mio, Mio itu Phantom, tujuan mereka itu apa? Tujuan dia itu apa? Dan hubungannya dia dengan Shido dan Mana itu apa? Singkatnya, setelah perdebatan panjang kali lebar kali tinggi, Mukuro menyarankan Shido untuk menggunakan kekuatan Mikael. Ya, tujuannya untuk membuka masa lalu Shido. Mendengar itu, Shido langsung ingin mencobanya. Tapi di sini Kotori itu khawatir kalau sifat Shido akan berubah setelah mendapatkan ingatannya kembali. Lalu Shido menenangkan Kotori dengan kata-kata manisnya. Gak usah khawatir, apapun yang terjadi, gue akan tetap jadi kakak lo gitu. Singkatnya, Shido memanggil Mikael. Nah, di sini Shido tuh pengen nancepin Mikael ke kepalanya, tapi Mikaelnya itu terlalu besar. Dan di sini para roh yang ngelihat itu pengen ketawa tapi ditahan-tahan gitu ya. Lalu di sini Mukuro bilang kepada Shido kalau Shido harus menggunakan Tefet untuk ngecilinnya. Ya, singkatnya Shido ngelakuin itu dan masukin kunci itu ke kepalanya dan boom! Lalu kita dilihatkan ledakan dan gempa 30 tahun yang lalu yang menciptakan roh pertama dan tentunya dia adalah seorang gadis yang cantik. Ya, kalau nggak jualan waifu bukan data live namanya gitu ya. Ya, singkatnya saat dia di tengah jalan dalam keadaan bugil, dia dihampiri oleh seorang laki-laki ya dan berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Ya, hanya dengan kata-kata itu gadis itu langsung deg-degan gitu ya, berdebar-debar gitu. Dan laki-laki itu bilang, "Kamu adalah Sweet." Dan Shido terbangun dari tidurnya karena menggunakan kekuatan Mikael kan dia tadi pingsan gitu ya. Ya, saat bangun hal pertama yang dilihat Shido adalah Opai. Ya, Opai. Opainya Reine yang tepat berada di depan wajahnya. Nah, setelah Shido bangun, di sini tuh spiritnya tuh pada nanya, "Tadi tuh gimana Shido? Lu gak apa-apa kan?" gitu ya. Singkatnya, Mana juga tanya, "Gimana hasilnya, Kak?" gitu. Nah, di sini Shido bilang kalau mimpinya itu kurang jelas dan Shido nggak terlalu ngerti gitu ya.
Mendengar itu, para spirit dan Reine bilang, GPP santai wae, pasti ada cara lain gitu. Ya, di sini Mana tuh usul untuk mencoba memasukkan Mikael ke kepalanya. Ya, karena ingatannya juga hilang sama seperti Sido. Ya, di sini sebagai adik yang baik, melihat kakaknya yang sudah kelelahan, meminta Mana untuk melakukan itu lain kali gitu ya. Dan membiarkan Sido untuk istirahat dahulu. Dan singkatnya saat Sido mau tidur ya istirahat, dia itu ngingat lagi nama Mio Takamiya. Dan dia tuh masih penasaran, dia itu siapa. Dan singkatnya Sido tidur. Di sisi lain, di perusahaan Dim, Artemisia dan Ellen sedang duduk dengan tidak nyaman dikarenakan 20 lebih Nibel lagi ngobrol dan gibah. Di sini Ellen minta para Nibel untuk lebih tenang dan tidak rusuh gitu ya. Tapi ujung-ujungnya mereka semua malah saling roasting. Singkatnya, Ishak masuk ke ruangan itu. BTW ini para Nibel tuh manggil Ishak sebagai Otosama alias ayah. Ya karena dia yang punya Beelzebub. Di sini Ishak bilang kalau Kurumi tuh udah tahu rencana mereka untuk membunuh Sido. Ya, di sini Ishak juga bilang sudah saatnya kita menggunakan kekuatan penuh. Lalu muncul para Nibel lainnya yang datang. Di sini Artemisia dan Ellen terkejut melihat para Nibel itu membawa sebuah kepala. Kepala itu adalah kepalanya klon Kurumi yang sudah terpenggal. Ya, singkatnya di sini Nibel diberi pujian oleh Ishak gitu ya. Ya, jadi Kurumi dan Ishak dan anggotanya saling mengetahui rencana masing-masing. Dan tujuan DM sekarang adalah untuk membunuh Sido apapun yang terjadi. Lalu kita dilihatkan anak laki-laki yang membawa pulang seorang gadis yang ia temukan tadi. Gadis itu saat berada di kamar anak laki-laki itu, dia itu bingung. Ya entah mengapa bingung gitu. Dan sekarang gadis itu sedang memakai jaketnya anak laki-laki itu. Ya kalau nggak pakai dia itu telanjang. Sorry kalau nggak sopan ya, sorry. Ya langsung to the point aja, ini adalah pecahan ingatan Sido saat menjadi Shinji Takamiya. Oke, lanjut. Biar lebih cepat gua singkat aja ke intinya. Jadi Shinji itu bawa gadis itu pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Mana. Dan sedikit pembicaraan untuk meyakinkan kalau mereka itu orang baik. Singkatnya, saat Mana mau memberikan pakaian, dia itu terkejut melihat gadis itu yang mengeluarkan cahaya dan membuat baju yang mirip seperti miliknya Mana. Dan Sido terbangun karena pukulannya Kotori. Dan ya, gak ada lanjutannya. Di sini Kotori penasaran kenapa kakaknya waktu tidur tuh manggil-manggil namanya Mana, bukan namanya gitu. Kayak cemburu gitu. Di sini Kotori itu juga penasaran sebenarnya apa sih yang diimpikan sama kakaknya gitu ya. Mimpinya apa sih gitu. Ya, Sido yang baru bangun kan agak kurang gimana gitu ya. Dia itu lihat jam. Ternyata dia itu udah terlambat sekolah gitu ya. Dan paniklah dia kelayaknya anak sekolah biasa. Udah mau jam kedua belum sampai sekolah. Di sini Kotori bilang kepada Sido, karena kau sedang diincar, jadi kami akan menteleportkanmu menggunakan Fraxinus. Berarti langsung teleport ke sekolah gitu. Berarti ya cepat. Lebih cepat daripada ojek. Lalu secara tiba-tiba muncul Kurumi versi 5 tahun yang lalu di belakang Sido dan Kotori. Di sini Kurumi versi 5 tahun yang lalu memberikan informasi kalau pada tanggal 20 Februari alias 4 hari dari sekarang, DIM akan menggunakan kekuatan penuh untuk membunuh Sido. Di sini mereka berdua tuh kaget dan bertanya, kenapa Anda memberitahu kami tentang informasi ini? Lalu Kurumi versi 5 tahun yang lalu menjawab kalau dia hanya khawatir dengan keselamatan Sido. Lalu dia juga bilang kalau dia ini adalah double ganger dan dirinya memberikan informasi ini karena keinginan pribadi. Ya, di sini tuh kakak beradik nggak sedarah ini tuh kaget plus bingung karena seharusnya klon Kurumi itu ngikutin perintah Kurumi yang asli, tapi dia malah ngebantah gitu ya, ngelakuin apa yang dia inginkan. Lalu Kurumi versi 5 tahun yang lalu bilang kalau tujuannya itu untuk menjaga masa depan di mana Sido masih hidup dan sayangnya rencananya telah diketahui dan perang besar akan tetap terjadi. Singkat cerita, di sini Kotori itu tahu maksudnya Kurumi itu gimana. Dia tuh pengen membiarkan Sido berlindung di Fraxinus dan Kurumi yang akan pergi berperang melawan Dim. Gila sih, kalau Kurumi pengen nyelamatin orang tuh gak nanggung-nanggung gitu ya. Lalu Kurumi versi 5 tahun yang lalu bilang kalau dia itu tulus pengen nolongin Sido dan meminta Sido untuk tetap hidup, aka teruslah bernafas. Dan sebelum Kurumi versi 5 tahun pergi, Sido tuh berterima kasih dan dia tuh pengen menolak bantuan dari Kurumi. Ya karena dia itu adalah seorang laki. Karena dia adalah seorang laki, makanya dia pengen turun ke perang gitu ya.
dan dia berjanji akan menyegel kekuatan Kurumi. Dan Shido meminta Kurumi untuk mempersiapkan diri karena dia akan menciumnya. Mendengar itu Kurumi hanya bisa tertawa dan pergi. Ya, setelah Kurumi pergi, di sini kakak beradik itu berbicara ya, saling debat dikit-dikit. Dan dia itu bilang, si Kotori itu bilang, kalau kita nyerahin semua ini kepada roh, ini akan menjadi aib kepada Ratatox. Dan singkatnya mereka juga berencana untuk melawan Dim. Lalu kita pindah lagi. Di sini kita dilihatkan Rene yang sedang duduk di bangku pesawat Fraxinus. Di sini Rene itu megang-megang boneka beruangnya dan berkata, "Sisa satu lagi." Enggak, dua. Lalu muncul panggilan Shizaki yang menghubungi Rene dan memberitahu kalau tadi pagi Kurumi menemui Kotori dan Shido. Singkatnya, semua orang berkumpul dan membahas tentang serangan Dim yang akan datang. Ya, di sini mereka tuh membuat strategi dan membuat rencana. Nah, di sini Pak Woodman alias Elliot juga ikut rapat dan mereka sepakat kalau Ratatox akan menggunakan seluruh persenjataan mereka dan para spirit akan membantu Shido untuk membantu Kurumi. Dan mereka berencana untuk mengacaukan DIM dan mengalahkan Westcott berserta Ellen. Ya, biar nggak kelupaan ya. Di sini tuh mereka juga ngebahas tentang senjatanya DIM, yaitu robot Bandernuts. Itu adalah robot humanoid miliknya DIM. Ya, kalau nggak salah itu udah pernah muncul di anime. Coba gua cari dulu ya, kalau ada gua munculin, kalau nggak ada ya udah. Oke, lanjut. Di sisi lain kita dilihatkan Kurumi yang menodongkan pistolnya kepada Kurumi versi 5 tahun yang lalu. Di sini Kurumi sudah tahu kalau Kurumi versi 5 tahun yang lalu memberikan informasi serangan Dim kepada Shido dan Kotori. Ya, intinya di sini Kurumi tuh marah gitu ya. Ya, kita tahu sebagai penonton kalau sifat Shido tuh kalau dikasih tahu malah pengen ngebantu. Tapi kalau Shido nggak turun tangan, nggak laki namanya. Di sini Kurumi versi 5 tahun yang lalu udah tahu konsekuensi kalau dia ngasih tahu serangan Dim. Ya, dia akan mati dibunuh oleh Kurumi yang asli. Di sini sebelum dibunuh dia ngasih tahu pesan yang disampaikan Shido. Ya, tapi ini pesannya lebih diedit lagi oleh Kurumi versi 5 tahun yang lalu. Ya, pesannya tuh jadi kayak gini, "Sayang, aku mencintaimu. Yuk nikah." Ya, Kurumi yang mendengar itu cuma bisa tertawa, tersenyum gitu ya, sambil pipinya yang memerah. Dan ternyata Kurumi versi 5 tahun yang lalu tidak jadi dibunuh. Kenapa? Ya, kalau katanya Kurumi itu dia nggak pengen ngurangi pasukannya untuk bertempur ya. Lebih baik klonnya itu mati saat bertempur daripada mati dibunuh dirinya sendiri. Ya, di sini kita dilihatkan lagi pecahan ingatan Shido saat menjadi Shinji. Ya, karena tadi Mana udah ngelihat kekuatannya si roh pertama ya. Di sini Mana tuh tanya, "Kenapa kau punya kekuatan yang aneh?" Di sini tuh rohnya itu ngejawab, "Gak tahu." Dan dia bilang kalau yang dia ingat itu adalah dia melihat 3 orang ya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, nggak usah ada rahasia di antara kita semua ya. Gua langsung bilang aja kalau 3 orang itu adalah Isaac, Woodman, dan juga Ellen. Mereka bertiga ini yang menciptakan roh pertama. Titik. Ya, singkatnya kakak beradik sedarah ini pengen ngelindungi si gadis itu. Dan Shinji memberikan nama kepada gadis itu. Dia memberikan nama Mio. Nah, nama ini berasal dari hari ke-30 saat Shinji bertemu dengan Mio. Keingat sesuatu nggak kalian ya? Ini sama terjadi kepada Toka. Kenapa? Karena nama Toka adalah nama hari atau nama tanggal saat dia bertemu dengan Shido. Oke, lanjut. Singkatnya, setelah diberi nama Mio Takamiya, Mio hanya bisa menangis bahagia. Di sini Shinji yang melihat, dia datang dan tersenyum kepada Mio dan duduk di sampingnya sambil mengelus-ngelus rambutnya. Ya, nggak di kehidupan pertama, nggak di kehidupan kedua, Shinji selalu mendapatkan hoki. Lalu kembali ke masa sekarang, di sini kita dilihatkan Origami dan Mana yang sedang pergi ke markas AST. Ya, tujuan mereka itu untuk meminta AST untuk tidak ikut campur dengan DIM dan berpihak kepada Ratatox. Ya, mereka juga menjelaskan kalau Ratatox itu adalah organisasi rahasia yang melindungi roh. Dan mereka juga menjelaskan kalau sebentar lagi DM akan melawan Ratatox dan kemungkinan Kurumi juga akan ikut. Tapi AST itu ngejawab kalau kami itu bertugas untuk melindungi masyarakat dan melawan para spirit.
Jadi ya nggak bisa. Ya karena hal itu ya Kurumi sama Mana pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu kita dilihatkan Natsumi dan Yoshino yang berada di rumah para spirit. Ya mereka di sana tuh ngeliat Tohka sama Muko yang ngebuat onigiri atau bola-bola nasi gitu ya. Dan ternyata itu untuk diberikan kepada Shido dan lainnya. BTW di sini Muko imut bet. Ya, ujung-ujungnya Yoshino sama Natsumi juga ikut-ikutan bikin. Lalu kembali lagi ke Fraxinus, di sini Shido tuh masih penasaran dengan tujuan Phantom. Lalu, jeng jeng jeng, muncul Tohka dan kawan-kawan. Di sini Tohka dan kawan-kawan membagikan bola-bola nasi atau onigiri yang mereka buat tadi. Tapi ya, kalau yang masak para roh pasti rasa makanannya itu unik. Sampai-sampai semua orang tuh nggak kuat makan gitu ya. Oh, aku tidak kuat. Tapi ya, gara-gara hal itu terciptalah suasana ramai ya. Lalu sekarang sudah di malam, ya besok tuh udah perang gitu ya. Di sini kita dilihatkan Kurumi yang menyerap waktu orang-orang di sebuah gedung atau bangunan. Ya tujuannya itu untuk ngebuat banyak klon untuk perang besok. Lalu kita dilihatkan kepada Shido yang lagi curhat kepada Toka. Di sini Shido bilang kepada Toka, besok apapun yang terjadi, gue harus bisa nyegel Kurumi gitu ya. Dan Tohka menenangkan Shido dengan menjadikan pahanya sebagai bantal. Ya, di sini tuh Tohka bercerita tentang dirinya dan para roh-roh lainnya yang telah disegel oleh Shido. Ya, di sini bisa kita lihat adalah suasana romantis antara Shido dan Tohka. Ya, di sini Tohka tuh ngasih support kepada Shido untuk terus bangkit gitu ya. Ya, namanya juga main heroin. Lalu kita dilihatkan lagi kepingan ingatan Shido saat menjadi Shinji Takamiya. Ya, intinya di sini Shinji dan Mio pergi jalan-jalan di sebuah festival dan di sana Shinji memberikan hadiah boneka beruang yang dia dapatkan dan hal itu membuat Mio sangat bahagia. Lalu singkat cerita, saat di sekolah alarm distorsi berbunyi dan muncul banyak pesawat DIM di atas kota. Ya, di sini hampir semua pesawat DIM hadir untuk menyambut Shido. Ya, lebih tepatnya untuk membunuh Shido. Di sini DM mempunyai 30 kapal perang, robot Butternut yang jumlahnya nggak karuan, dan para Nibel yang semakin banyak, dan ketambahan para wizard lainnya. Banyak bet. Sedangkan Ratatox mereka hanya punya 5 pesawat termasuk Fraxinus. Tapi tenang, Ratatox punya banyak roh. Ya, kejadian kayak gini tuh bikin Shido dan kawan-kawan menjadi tegang dan siap-siap untuk perang. Di sini Maria mencari cara untuk menetralkan Nibel dan pasukan klon Kurumi juga mulai muncul dan pertarungan 3 kubu atau kita sebut saja Ragnarok dimulai. Di sini terjadi pertarungan besar-besaran. Ya gua susah nih mau ngungkapinnya gimana, pokoknya dahsyat. Soalnya ini hanya tulisan, ilustrasinya sedikit lagi. Dan ternyata AST itu bekerja sama dengan DIM. Ya intinya pertarungan ini sangat dahsyat dan sengit. Gua mau ceritainnya itu susah. Pokoknya sengit dan boom. Ya, di sini Artemisia bertarung melawan Origami, Mana, Yoshino, dan Mukuro. Sedangkan Ellen melawan Woodman yang menggunakan CR unitnya yang bernama Wodan untuk mengembalikan kondisi tubuhnya ke kondisi prima. Tapi kekuatan itu harus dibayar dengan mengurangi masa umurnya. Tapi dengan menggunakan CR-nya itu, Woodman bisa melawan Ellen, tapi umurnya terus berkurang karena itu menyerap umur. Ya, intinya pertarungan sengit terus berlanjut. Sedangkan Shido di sini sedang turun ke medan perang untuk menyegel para Nibel. Caranya gimana? Ya tinggal dicium satu-satu gitu, tapi resiko matinya besar banget. Tapi tenang, dia kan MC, mati hidup lagi. Nah, saat dicoba dengan Shido ya, dicium beneran, beneran ngilang dong. Terus Shido tuh lanjutin lagi, ngegombal sisa-sisa Nibel yang masih ada gitu ya. Digombal, terus dicium lagi, ngihilang. Gombal, cium lagi, ngehilang. Apa hanya Shido ya? Bertarung itu menggunakan ciuman. Iri banget dah gue anjir. Lalu saat Shido lagi asik-asiknya memburu ciumannya Nibel, itu dia diberi isyarat oleh Toka dari atas kayak dia mau diserang gitu ya. Dia tuh langsung berbalik dan melindungi tubuhnya. Dan dia mencuri ciuman lagi dari Nibel yang ada di depannya. Ternyata dia bukan Nibel, tapi dia itu adalah bayangan yang ara-ara. Lalu kita dilihatkan lagi potongan ingatan Shido saat menjadi Shinji Takamiya. Di sini kebahagiaan mereka itu nggak bertahan lama karena DM sudah mengetahui lokasinya Mio. Dan di sini DM mengambil Mana sebagai objek penelitian. Ya karena hal itulah di masa depan dia masih terlihat muda. Sedangkan Shinji dia mati tertembak saat mengajak Mio untuk kabur.
Udah, simple, nggak usah panjang-panjang. Haha. Lalu kembali ke masa kini. Ya, di masa kini, di mana Artemisia sedang melawan Origami, Mana, Yoshino, dan Mukuro. Singkatnya, Artemisia dikalahkan saat Mukuro membuka ingatannya yang tersegel dan berhasil menonaktifkan Baderna dengan mengganggu gelombang otak Artemisia. Kembali lagi kepada Shido, ternyata yang dia cium itu adalah Kurumi. Tapi untungnya sama Kurumi itu ditahan. Ya masa iya di tengah medan perang dia tersegel gitu ya. Terus bugil, kan nggak lucu gitu. Tapi menegangkan. Ya, di sini Shido tuh langsung berterima kasih atas semua yang dilakukan Kurumi kepada dirinya. Di sini Kurumi menjawab, "Sama-sama, jadi bisa kau memberikan kekuatanmu?" Lalu Shido menjawab, "Itu mah masalah terpisah." Dan singkatnya mereka berdua melawan Nibel. Ya, di sini Kurumi tuh masih meyakinkan Shido untuk memberikan kekuatannya agar Kurumi dapat membuat dunia baru di mana tidak ada kekuatan roh dan sejarah roh akan hilang. Mendengar itu, Shido langsung bilang, "Berarti kalau itu terjadi, sejarah kita bertemu akan hilang." Mendengar itu, Kurumi hanya bisa terdiam, dan Shido juga bilang lagi, kalau dia tidak ingin sejarah dia bertemu dengan Kurumi itu hilang. Dan dia juga bilang, jangan-jangan Kurumi menyukainya. Dan Kurumi yang mendengar itu bilang lagi, tolong jangan membicarakan perasaan orang lain. Lalu Shido bilang lagi, kalau bukan suka, kenapa lo nyelamatin gua sebanyak 204 kali? Dan kenapa lo nyelamatin orang yang gak lo sukai gitu? Kurumi lalu ngejawab lagi, ya ini demi mendapatkan kekuatanmu. Lalu Shido bilang lagi, jangan lupa kalau aku menggunakan peluru ke-10 untuk mendapatkan ingatanmu. Ya, mendengar itu semua Kurumi langsung terdiam gitu ya. Tapi di sini dia masih kekeh pengen kembali ke masa lalu untuk ngerubah sejarah. Sumpah nih orang itu keras kepala gitu ya. Ya intinya Kurumi terus bicara tentang pengen ngerubah masa depan, kembali ke masa lalu gitu ya. Ya mendengar itu Shido langsung ngejawab, ente bicara apa? Ana nggak paham ini. Ente pikir kayak gitu bisa diselesaikan apa? Lalu Shido memberikan usulan kepada Kurumi. Pertama, dia akan menyegel kekuatan Kurumi. Kedua, dia akan kembali ke masa lalu. Ketiga, dia akan menyegel kekuatan roh pertama. Udah, simple. Karena dia adalah roh, tinggal dibikin jatuh cinta dan disegel. Mendengar itu, Kurumi itu langsung terdiam gitu ya. Lalu Shido bilang lagi, akulah satu-satunya manusia yang berhasil mengubah sejarah, jadi serahkan saja padaku. Mendengar itu, Kurumi hanya bisa terdiam dan memandang wajah Shido. Ya, lagi momen enak-enak kayak gini, tiba-tiba ada suaranya Nibel yang kayak gini ya. Jangan mengabaikan gua ngapa, woi. Seakan-akan dunia milik lo berdua aja, anjing. Dan ternyata di sini Nibel menjadi lebih kuat. Di sini dia memakai seperti apa itu? Baju armor gitu ya. Tapi gerakannya itu agak lambat, tapi kuat. Di sini Kurumi bertarung dan juga sambil memikirkan apa yang barusan Shido katakan gitu ya. Apakah benar, apakah iya, apakah tidak gitu. Lalu muncul Nibel yang menyerang Kurumi, tapi tiba-tiba dia dihadang oleh Kurumi versi 5 tahun yang lalu. Ya, dia tiba-tiba muncul dan melindungi Kurumi, tapi apesnya dia yang kena serangan dan terluka parah. Dan saat di ambang kematian, Kurumi versi 5 tahun yang lalu ini bilang kepada Kurumi, tolong percayalah kepada hatimu gitu. Jujur aja, hadapi aja hatimu gitu. Percaya sama hatimu. Singkat cerita, Kurumi bertanya kepada Shido, apa kau ingat kontes kita tentang membuat kita saling jatuh cinta? Lalu Shido menjawab, yoi, gue masih ingat. Lalu Kurumi bilang, setelah pertarungan ini, yuk lanjutin obrolan ini. Mendengar itu, mata Shido langsung terbuka dan bilang, hah? Benar? Benarkah? Gitu. Ya, melihat ekspresi di Shido yang kayak gitu ya, Kurumi itu tertawa lagi gitu ya. Di perang banyak tertawanya. Singkat cerita, Shido mengulurkan tangannya ke Kurumi seakan-akan mengajak dia untuk pergi. Lalu kita dilihatkan lagi potongan ingatan Shido saat menjadi Shinji Takamiya. Ini banyak bedah potongannya ya. Kenapa nggak dijadikan satu paket gitu? Kenapa harus terpisah? Oke lah, gue singkat aja biar lebih cepat. Di sini Mio yang melihat Shinji mati dia sangat sedih dan marah. Lalu dia menyerang anggota DIM. Lalu Mio menemukan rencana untuk menyelamatkan Shinji. Mio mencium Shinji dan tubuh Shinji menjadi cahaya yang diserap oleh Mio. Nah, cahaya itu akan dilahirkan kembali oleh Mio layaknya manusia. Lalu Mio akan memberikan kekuatan kepada Shinji agar Shinji menjadi kekasih yang abadi. Lalu kembali lagi ke medan perang. Di sini Kurumi yang lagi menikmati momen bersama Shido tiba-tiba merasa kesakitan dan muncul Mio yang keluar dari dada Kurumi. Dan dia berkata, terima kasih Kurumi, kau adalah teman yang luar biasa hingga akhir. Dan bersambung.
Oke, terima kasih yang udah nonton. Jadi ini udah selesai ya rangkuman volume 17. Jadi agak ada yang mau gue tambahin sedikit. Ya, ini soal klon ini ya, klon. Klonnya Mio. Itu yang diserap oleh Kurumi, kemungkinan dia adalah Mio. Dan Reine itu adalah klonnya. Setahu gue gitu, Reine itu adalah klonnya. Ya, kalau ada yang salah ya tolong ditulis di kolom komentar ya. Dan gue juga minta maaf karena ini gue ngerangkumnya tuh cuma beberapa jam. Karena waktu gue terbatas dan harus cepet-cepet selesai. Jadi ada bagian yang gue skip, perangnya nggak gue jelasin kayak gimana gitu. Ya gue minta maaf, udah. Dan kalau gue jelasin juga susah, gak ada ilustrasi coy. Susah, imajinasi gue juga mulai menipis ini. Terlalu banyak tugas, jadi ya gue bingung. Udah. Jadi ya udah selesai. Rangkuman selanjutnya nggak tahu kapan. Pokoknya udah. Kalau kalian suka sama video ini ya like, subscribe kalau bisa. Bantu gua 500 dan gue pamit dulu. Bye.